Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Dan juga nanti kita akan menganalisis sebuah cerpen dengan mengaitkannya dengan artikel dari salah satu tokoh yaitu Sutarji Kolzumbahri. Tetapi sebelum kita masuk kepada analisis cerpen tersebut, berikut penjelasan mengenai apresiasi prosa fiksi. Prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya, sehingga menjalin suatu cerita. Ini merupakan pendapat dari Aminuddin tahun 2011. Nah, prosa fiksi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu prosa fiksi orality. Prosa fiksi orality yaitu prosa yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu prosa fiksi literasi. Prosa fiksi literasi yaitu prosa yang sudah tertuang di dalam teks. Selanjutnya, terdapat dua unsur yang ada di dalam prosa fiksi, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik. Yang ada di dalam unsur intrinsik ini yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Yang ada di dalam unsur ekstrinsik ini yaitu pandangan pengarang, lingkungan, unsur biografi, dan unsur psikologi. Nah, beberapa contoh dari prosa fiksi yang pertama yaitu ada novel, yang kedua ada cerpen, dan yang ketiga ada roman. Baik, itu dia penjelasan mengenai apresiasi prosa fiksi. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisis cerpen. Kita akan menganalisis sebuah cerpen dengan mengaitkannya dengan artikel dari Sutarji Kolzumbahri yaitu mengenai 4 penyakit cerpen Indonesia. Berikut artikelnya. Nah, di dalam artikel dari Sutarji Kolzumbahri menyebutkan ada 4 penyakit yang terdapat dalam cerpen, yaitu yang pertama ada abstraksi. Cerpen yang baik mengkonkretkan yang abstrak. Ide, filsafat, sistem moral adalah hal abstrak yang harus dikonkretkan, dihidupkan dengan peristiwa dan karakter. Penyakit yang kedua yaitu kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian atau style. Yang terakhir yaitu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu dia penjelasan mengenai artikel dari Sutarji Kolzumbahri. Selanjutnya akan ada audio yang berisikan sebuah cerpen dan akan ada juga kesimpulan analisis dari cerpen tersebut. Selamat mendengarkan. Cerpen bertema pendidikan. Ada seorang anak bernama Gema. Dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik hati. Di sekolah, sangat banyak teman yang menyukainya karena sikapnya tersebut. Tidak jarang, semua ingin berteman dengan Gema. Ada lagi anak perempuan bernama Nurul. Ia berbanding terbalik dengan Gema. Ia pintar, namun sangat sombong. Temannya hanya 2, yaitu Mawar dan Melati, gadis kembar di sekolahnya. Suatu hari, ibu guru mengumumkan bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi. Bu Yati, selaku wali kelas 6, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin ikut seleksi. Gema dan Nurul jelas ikut berpartisipasi. Setiap hari, mereka selalu latihan membaca pidato agar lolos seleksi. Sampai hari penyeleksian tiba, keduanya memberikan tampilan yang memukau, lalu dinyatakan lolos. Saat hari perlombaan tiba, Nurul terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa pasti ia akan juara. Sebab sebelumnya dia juga pernah menjadi juara waktu kelas 5 SD di perlombaan pidato. Berbeda dengan Gema, ia tidak henti-hentinya berdoa dan berlatih.
mencoba menghafal kembali teks pidato. Nurul pun dipanggil lebih dulu. Sang juara kelas 5 SD kini mendadak lupa teks pidato yang sudah dihafalnya. Setelah itu, Gema maju dan memberikan penampilan yang sangat bagus. Semua juri kagum, termasuk Bu Yati, yang saat itu datang untuk menemani mereka lomba. Pengumuman lomba pun tiba. Gema keluar menjadi juara 1, sedangkan Nurul hanya menahan air matanya karena dia tidak menang sama sekali. Hasil analisis dari cerpen bertema pendidikan yang sudah kita bahas sebelum ini, yaitu dalam cerpen ini sudah memfokuskan pembaca pada satu peristiwa, sehingga menjadi kelebihan bagi cerpen ini. Fokus pembaca hanya tertuju pada satu konflik. Tokoh yang ada di dalam cerpen juga tidak terlalu banyak dan dengan alur cerita yang tidak terlalu panjang dan santai. Hanya saja, gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen ini masih butuh perbaikan, karena ada beberapa kalimat yang dirasa tidak tersusun dengan baik atau masih kurang pas untuk dibaca, dan banyak penggunaan diksi yang masih kurang sesuai. Nah, itu dia hasil analisis kita untuk hari ini. Dan sampai sini pula pertemuan kita membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!